Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang mulia ini, Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru mengangkat sebuah tema, yaitu mewujudkan kualitas salat. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mewujudkan kualitas salat yang baik, yang benar, yang khusyuk, maka kita harus tahu apa itu salat. Apa definisi sholat? Apa pengertian sholat? Atau singkatnya apa sholat itu? Hadirin yang berbahagia, sholat itu berasal dari sholat. Ada yang mengatakan bahwa sholat itu dimaknakan dengan doa, permohonan. Kemudian ada yang juga yang mendefinisikan bahwa sholat itu adalah masuk. Apa yang disebut dengan masuk? Apa yang masuk ketika dengan sholat itu? Ketika kita sholat, maka masuklah kita ke alam Rabbani. Bagaimana ketika kita masuk ke alam Rabbani? Ketika kita mengawali dengan kalimat takbir Allahu Akbar dan kita lipatkan tangan kita tinggalkan segala urusan kehidupan dunia kita yang mungkin tadinya atau yang tadinya itu adalah halal, ketika kita angkat takbir yang halal itu akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana konsekuensinya ketika itu kita lakukan di dalam sholat? Maka akan dapat membatalkan sholat. Makan, minum di luar sholat itu adalah halal. Tetapi ketika Allahu Akbar, tangan dilipat, kita melakukan makan, kita melakukan minum, maka sholat itu akan batal atau kita telah keluar dari sholat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ada at-tasyrih, yaitu membakar. Apa yang dibakar di dalam sholat tersebut? Ketika orang mau melaksanakan sholat, berarti dia mau membakar dirinya, membakar karakternya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Andai kita dapat membayangkan bagaimana ketika kita mau membuat sebuah ketapel yang berasal dari dahan-dahan kayu. Ketika dua cabang tersebut saling terbuka, kita ingin melenturkan dengan bentuk yang sangat baik, maka kulit dari tangkai-tangkai kayu itu kita kikis, kita buang, lalu kita bakar dengan api sesuai dengan bentuk yang kita inginkan dan ia akan terbentuk. Maka karakter buruk ketika kita melakukan sholat, maka karakter itu akan kita bakar. Membentuklah dia menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan keluarganya sampai kepada kehidupan bermasyarakatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana cara kita? Apa langkah-langkah kita yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sholat yang berkualitas tersebut? Maka di sini kita merujuk daripada pendapat Imam Al-Ghazali. Sekurang-kurangnya Imam Al-Ghazali membagikan kehusyukan untuk mewujudkan sholat yang berkualitas tersebut menjadi 4 bagian. Apa yang pertama yang dapat kita lakukan? Asyuru' ma'al ilmi. Kita harus berilmu. Kita harus tahu cara untuk melakukan sholat tersebut. Bagaimana cara mengangkat takbir? Kepada siapa kita harus menyembah? Di mana tempat kita untuk menyembah? Bagaimana tata cara melaksanakannya, berdirinya, rukuknya, sujudnya hingga sampai kepada salamnya? Itu semua didasari dengan ilmu. Maka untuk mewujudkan sholat yang berkualitas tidak lepas daripada ilmu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Man arada dunya fa'alayhi bil ilm." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan kehidupan keduanya, baik dunia maupun kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan berilmu. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Demikian juga halnya dalam kita melakukan sholat, maka harus dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, yaitu al-qiyamu ma'al hayat.
ketika kita melaksanakan sholat itu harus penuh disertai dengan rasa malu. Kepada siapa kita malu? Tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak kita malu kepada Allah? Kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj kepada Allah, Nabi Muhammad adalah nabi dengan Allah. Ketika akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dibelah dadanya, dibuang sifat-sifat yang tidak baik, maka barulah Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci, zat yang maha agung, maka tidak ada yang lebih suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di luar sholat kita mungkin banyak melakukan maksiat kepada Allah. Mungkin mulut kita selalu berucap yang tidak baik, berucap yang tidak bermanfaat. Tingkah laku kita tidak mencerminkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Perbuatan sehari-hari kita jauh mungkin daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita salat, kita harus merasa malu kepada Allah. Ya Allah, bahwasanya kita penuh dengan dosa dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Maka di dalam salat di situ disebutkan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah hanya kuserahkan kepada. Kita tundukkan pandangan kita rendahkan hati kita kepada Allah. Kita merasa malu bahwa di luar sholat kita banyak melakukan kemaksiatan yang mungkin itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, lalu yang ketiga kita melaksanakan sholat itu al-ada'u ma'al ta'zim. Apa itu? Kita melaksanakan sholat itu dengan penuh keagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang besar di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya Allah. Kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita. Maka disitulah terlantung ketika kita rukuk kepada Allah, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kita agungkan Allah. Mungkin di luar sholat kita banyak lalai, kita banyak lupa dari Allah. Kita membesarkan harta kita membesarkan diri kita, membesarkan anak, membesarkan pangkat, membesarkan apa yang ada di sekeliling kita, sehingga dengan kebesaran-kebesaran itu kita lalai, kita lupa kepada Allah bahwa Allah semua yang memberikan itu. Maka setidaknya di dalam sholat kita mampu melakukan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehusukan. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, al-khuruj ma'al khawf. Ketika kita selesai melakukan salat, maka hendaknya ada rasa kekhawatiran kita. Jangan sampai kita selesai keluar dari salat kita, salam ke kanan dan salam ke kiri, tidak ada rasa kekhawatiran, bahkan kita menganggap bahwa hutang telah selesai. Kewajiban ini kita anggap sebagai hutang. Tidak ada rasa cemas. Apakah salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah salatku ini sudah benar? Apakah salatku ini karena dia bukan lillahi ta'ala? Apakah salatku ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Apakah dengan salatku ini tidak lagi aku mengambil harta orang lain yang itu bukan hak untuk melakukan? Apakah dengan salatku ini mampu istiqamah dalam melaksanakannya? Harusnya ada kecemasan, ada kekhawatiran dalam diri kita. Apakah salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka terus laksanakan salat tersebut. Kita tidak mau, tidak tahu di antara sekian banyak salat yang kita lakukan, entah salat yang mana Allah terima dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, yaitu kita melakukan salat tersebut maka harus dengan cara sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan mau melaksanakan salat. Yang pertama, dari pakaian kita. Hendaklah terlihat pakaian itu yang rapi,
yang indah dilihat oleh mata, pakaian yang tidak menimbulkan dosa oleh orang lain, pakaian yang indah, maka pakaian itu harus kita perhatikan. Bagaimana tidak bahwa para ulama itu ketika pakaian mereka terkena oleh lumpur atau tanah, mereka sudah mengganti pakaian tersebut dengan pakaian yang lain. Bukan tanah itu disebabkan najis atau yang lainnya, tetapi mereka menjaga keindahan, menjaga kebaikan daripada kualitas salat tersebut. Maka kita harus membedakan mana pakaian yang dibawa untuk salat, mana pakaian yang dibawa untuk kehidupan sehari-hari. Baru yang berikutnya kita perhatikan tempat kita, di mana kita melakukan salat. Sudahkah bersih? Sudahkah ia baik, layak untuk dilakukan salat? Jika sudah, maka lakukan. Andai dulu, maka bersihkan. Jangan sampai ada najis di sekitaran tempat kita melakukan salat itu. Berikutnya yaitu ketika berwudu. Bukankah sebelum salat kita diwajibkan untuk berwudu? Walaupun hukum wudu sebelum kita melakukan salat itu adalah sunnah, tetapi karena wudu adalah melekat untuk melakukan salat, maka wudu dalam melakukan salat hukumnya menjadi wajib. Maka sempurnakan wudu itu. Perhatikan batas-batas wudu tersebut. Cukupkan bilangan ketika kita berwudu. Jangan berwudu dengan tergesa-gesa dan terburu-buru. Maka mungkin ada sebagian yang tidak kena di antara anggota wudu kita tersebut. Andai wudu tidak sempurna, andai wudu tidak tepat pada sasarannya, maka bagaimana salat kita akan sah sementara wudu kita tidak sah. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir kami sampaikan bahwa untuk menjaga salat yang berkualitas itu dengan menata hati. Hati kita perlu tata. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita lipat tangan kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. As-salatu li zikri, kata Allah. Salat itu adalah untuk mengingatku. Maka ketika salat tidak ada yang lain kita ingat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah berpaling, maka kembali lagi. Ketika hati kita sudah mengingat hal-hal yang tadinya mungkin kita lupa, bahkan sudah lama kita lupa, ketika dalam salat dia datang, maka palingkan kembali ke dasar, yaitu ingat kembali di dalam hati bahwa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari yang mulia ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Mana yang baik dapat kita ambil dan kita amalkan, tidak baik kita buang jauh-jauh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.